Oke, ada satu hal yang tambah membuat Kurohige begitu kuat nih. Selain dia pengguna dua buah iblis Gura-Gura Nomi serta Yami-Yami Nomi itu, banyak yang menganggap bahwa Kurohige Pirates ini sulit dikalahkan karena orang-orang di samping Pit sendiri begitu powerful. Faktanya sekarang Kurohige ini pun juga memiliki beberapa jenderal yang begitu tangguh dan mampu melindungi kaptennya itu. Nama-nama besar itu berjejeran dan menjadi buronan pemerintahan dunia dengan bounty yang super besar. Lalu bagaimana ke depannya nih? Apakah Kurohige akan menemui kelompok bajak laut Yonko lainnya atau malah langsung berjumpa dengan kru Mugiwara? Dan apakah pula nih mereka akan benar-benar membuat perubahan besar atau tragedi di dunia baru ini? Oke, kita bahas tentang Kurohige lebih lanjut nih. Hai guys, welcome back to the ATV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai bajak laut Kurohige serta para jenderal dan kru yang membuatnya begitu hebat. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, yang menarik nih, Kurohige sekarang ini meninggali markas yang sama yang dulunya dipakai oleh bajak laut terkuat pada masanya Rocks. Tit sendiri dan para rekannya itu yang sekarang berada di BV menjadi bukti kuat bahwa mereka menunjukkan kedikdayaan jika mereka pun bisa dan akan mencapai seperti legenda bajak laut yang menakutkan di masa lalu Rocks. Dan tahu nggak, hal yang membuat Kurohige itu menakutkan dan mirip dengan Rocks sendiri, kapal mereka saat ini ternyata juga mengambil referensi dari legenda bajak laut tersebut, yakni Saber of Sebek. Ini semakin membuat orang semakin menghubung-hubungkan nih dirinya dengan sang kapten Rocks dahulu yang legendaris itu, Rock D. Sebek, orang yang sama-sama menyandang gelar nama D. Nah, yang semakin perlu digarisbawahi di sini nih bahwa seluruh anggota Rocks di masa lalu adalah nama-nama yang sangat besar, Shirohige, Shiki, Kaido serta Big Mom, serta masih ada beberapa orang lain tentunya. Meskipun mereka satu kru sekalipun, tetapi ego dan keras kepala mereka tetap tak terhindarkan lagi. Nah, sementara itu nih, kru Kurohige Pirates sendiri juga memiliki kesamaan dengannya bahwa mereka juga memiliki para anggota kru yang sangat luar biasa gila kemampuannya itu, dan beberapa di antaranya begitu ditakuti sampai pemerintahan dunia menghapus nama mereka dalam sejarah karena itu sangat menakutkan jika mereka lepas begitu saja. Dan beberapa nama-nama di antaranya adalah yang pertama, Avalo Pizarro. Nah, inilah sang mantan raja dari North Blue yang dikudeta akibat pemerintahnya yang lazim itu. Ada beberapa sumber bahwa ia langsung dimasukkan di Impel Down dengan level 6 dan namanya begitu saja dihapus oleh sejarah. Selain itu, orang itu begitu misterius dan sangatlah kuat. Nah, yang menarik saat ini, pada pertempuran Marineford dahulu, Chit itu berhasil membebaskannya dan sekarang ia telah menjadi kapten dari kelompok 4 armada tempur Yonko Kurohige. Kedua itu ada Katrina Devon, orang yang luar biasa dan misterius nih. Katrina Devon, si pemburu bulan sabit nama panggilannya, dan atau gelarnya lain adalah Kitsune. Ia adalah bajak laut wanita paling berbahaya yang pernah ada dalam penjara Impel Down. Sama seperti yang lainnya nih, bahwa Devon ini dibebaskan oleh Kurohige saat kejadian perang besar Marine. Yang menarik nih, bahwa sekarang Devon itu menjadi kapten ke-6 dari armada bajak laut Kurohige itu sendiri. Kemudian ketiga itu ada San Juan Wolf. Oke, ini adalah seorang monster nih, bahkan ukurannya lebih besar daripada Oars-nya Shirohige dahulu. San Juan Wolf masuk dalam Impel Down level 6 karena aksi jahatnya mungkin di masa lalu. Entah bagaimana ia bisa masuk ke sana, infonya itu masih sangat minim. Namun kala itu Kurohige membantunya lolos dari Impel Down saat perang besar terjadi. Nah, saat ini pun San Juan Wolf sendiri menjadi kapten kapal ke-7 milik Yonko Kurohige. Nah, selain nama-nama yang dihapus dalam sejarah oleh pemerintahan dunia sendiri nih, Kurohige juga memiliki orang-orang tambahan lagi di sekelilingnya. Mereka seperti Jesus Barges, Van Auger, atau bahkan Lavite. Tetapi kalau ditanya-tanya nih, siapa orang yang begitu diwaspadai dalam kelompok tersebut dan bahkan Kurohige sendiri begitu respect dan segan kepadanya, maka nama itu tak lain adalah Shiryu of the Rain, si kapten kapal kedua serta tangan kanan Kurohige yang sesungguhnya. Oke, kita bahas sedikit lebih lanjut nih tentang Shiryu ini. Nah, inilah si mantan kepala penjara Impel Down dahulu. Dia akhirnya masuk ke penjara Impel Down level 6 akibat perbuatannya yang malah terus memburu tahanan Impel Down sendiri. Awalnya orang ini bekerja untuk pemerintahan dunia, bahkan Sengoku pun mengakui kehebatannya. Sedikit flashback lama nih dari Shiryu ini, dia itu dikenal memiliki buah iblis Suke Nomi, dan ini adalah jenis buah iblis yang tak terlihat. Meskipun bukan tipe paramecia paling populer nih, tetapi di tangan Shiryu, kemampuan buah iblis ini begitu ditakuti. Orang yang begitu anggap Shiryu menakutkan itu adalah Giko Moria sebagai orang yang sudah melawannya.
Nah, pada saat dia masih berada menjadi bagian dari penjara penjaga Impel Down sendiri, Shiryu itu begitu ditakuti sebagai pemburu berdarah dingin nih. Bahkan ia disejajarkan dengan Magellan. Ada cerita di masa lalu bahwa jika Shiryu sampai mendapati pedangnya itu, ia akan dengan senang hati melenyapkan orang-orang dalam penjara terkenal itu. Dan kita tahu pula bahwa saat itu dua penjaga di penjara itu, Shiryu dan juga Magellan, dahulu mungkin sebagai sosok palang pintu yang sulit sekali ditembus oleh siapapun. Namun tak seperti Magellan nih, Shiryu ini sifatnya berbeda dan lebih misterius serta dingin. Ada satu momen ia dijebloskan ke penjara oleh Magellan sendiri karena ia melakukan banyak kejahatan, hal-hal keji kepada para tahanan. Tetapi ketika dirinya bebas saat itu, ia malah bertemu dengan Kurohige nih dan bergabung dengannya, dimana Kurohige sendiri bahkan dari pertemuan pertamanya dengan Shiryu itu dia sudah tahu nih jika orang yang dihadapannya itu begitu kuat. Itu hal yang membuat Kurohige respect dengan orang yang dijuluki sebagai Shiryu si pedang hujan. Ngomongin soal pedang sendiri nih, Amino Shiryu itu memiliki pedang terkuat yang diketahui itu bagian dari kelas Meito. Bahkan ada yang menyebutkan jika namanya itu adalah badai petir. Pedang ini mungkin mengisyaratkan bagaimana kepribadian dari Shiryu ini sendiri yang begitu menakutkan dan bisa bergerak dengan sangat cepat. Nah, yang membuat Shiryu tambah menakutkan lagi itu adalah jika ia sudah bersama dengan pedangnya itu, ia serasa adalah pembunuh berdarah dingin yang haus dengan darah, dimana ketika Impel Down diserang kala itu, Shiryu dibebaskan nih untuk membantunya dan pedangnya itu dikembalikan. Namun apa yang terjadi? Ia malah melakukan hal sebaliknya dan malah melawan. Nah, setelah ia bergabung dengan bajak laut Kurohige ini, banyak teori dari para fans yang sangat masuk akal jika orang ini nanti adalah salah satu lawan terkuat yang harus dihadapi oleh Roronoa Zoro. Mereka itu sama-sama pengguna kemampuan berpedang yang sangat handal nih. Nah, yang menarik di perang besar Wano Kuni itu, saat kemunculan King, banyak yang mengaitkan jika orang-orang seperti Magellan ataupun Shiryu ini memiliki hubungan atau berasal dari ras yang sama seperti King Arbel. Nah, jadi kami pikir nih, orang terkuat sebenarnya yang perlu diwaspadai dari kelompok bajak laut Kurohige setelah Tit sendiri itu adalah Shiryu of the Rain. Nama yang begitu terkenal dalam pemerintahan dunia dan orang yang diakui oleh Sengoku serta Magellan kemampuannya itu. Bahkan pengkhianatan Shiryu kala itu begitu disesali oleh Laksamana tertinggi kala itu, Sengoku yang hebat. Sekarang dari beberapa hal tadi nih, dimana Kurohige ini memiliki orang-orang hebat di sekelilingnya, memang menjadi banyak acuan sih kenapa kedepannya mereka semuanya bisa akan membuat peristiwa besar penting, gebrakan baru dalam era baru ini. Siapa lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya? Dan kita tahu bahwa setelah tumbangnya Yonko, Kaido dan Big Mom sendiri, dunia pertahanan Yonko itu semakin genting nih. Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh Tit sendiri dengan kemampuannya yang luar biasa dan cukup licik itu, dan para anggota krunya yang hebat ini. Nah, bisa aja yaitu membuat kekacauannya sendiri. Nah, Marco Phoenix pun juga pernah mengatakan nih, jika seseorang yang memakan buah iblis lebih dari satu, orang itu pasti akan meledak dan hancur. Tetapi itu berbeda untuk Tit sendiri. Kalian akan langsung tahu dengan cara melihatnya saja. Dia memiliki struktur tubuh yang aneh. Dan itulah yang mungkin mendasari kenapa Tit ini mampu menggunakan dua buah iblis. Bahkan nih, buah iblisnya itu bukan main-main pula. Para misia terkuat serta logia yang tangguh Black Hole. Ada banyak yang beranggapan jika sebelum mengkonsumsi kedua buah iblis itu, Tit sendiri telah lebih dahulu memakan buah iblis tipe adalah wadah. Maksud kita itu adalah bertipe Chimera, anjing berkepala 3 itu. Artinya itu bisa digunakan oleh 3 nyawa atau tambahan buah iblis lainnya. Artinya jika ia telah memakan buah iblis awalnya, ia masih memiliki sisa 2 lagi. Dan itulah kenapa ia mendapati Yami-Yami dan melengkapinya dengan gura-gura Nomi itu. Dan sekarang semua kepalanya telah terisi. Jika kalian amati pun, Jolly Roger dari kapal bajak laut Kurohige ini juga melambangkan tengkorak berkepala 3. Ya, ini mungkin menjadi acuan nih dan berarti melambangkan kekuatan dari Kurohige sendiri, buah iblis yang telah ia konsumsi. Kedepannya nih, setelah mengetahui kekalahan Kaido dan juga Big Mom, mungkin dia akan sangat kaget dan juga cukup senang sih, karena pada akhirnya ia akan selangkah bertemu lagi nih dari adik Portias di Ace, serta orang yang beberapa kali serta ia temui Mugiwara Monkey D. Luffy. So, gimana? Does it make sense? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai Yonko Kurohige serta para jenderal dan kru yang membuatnya itu begitu ditakuti. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.